Halo Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners tentunya kita di program Tribun Bastory. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung di layar monitor kami? Tentu saja di Tribun Bastory kali ini kami menghadirkan narasumber-narasumber kece dan juga tema menarik yang sudah kita sounding di berbagai sosial media kita, terutama halo apa kabar untuk followers kita yang ada di Instagram. Semoga kalian juga bisa mengikuti alur obrolan kita pada sore hari ini dan kalian berkesempatan untuk memberikan pertanyaan mungkin karena ini kesempatan baik juga di kolom komentar atau comment section. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan kami langsungkan sampaikan ke narasumber yang sudah hadir di studio Tribun Ambon yang berada tepat di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Sebelumnya mari kita langsung berkenalan dengan narasumber kami. Pertama, beliau merupakan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kota Ambon. Ada Pak Hatta Ari Sandi yang sudah ada di studio kami, dan sebelah kiri kanan kami juga ada Asisten Direktur PT Raja Wali Laut Timur, Bang Daniel Lau. Apakah saya salah menyebutnya? Nanti boleh dikoreksi. Lau, oke. Liau. Oke, ini Bang Danielnya, dan di sebelah kiri Bang Daniel juga ada Direktur Utama CV Samudra Kris Jaya, Bang Sugianto. Selamat sore semuanya. Mic-nya tolong diambil, jangan dianggurin. Oke, gimana kabarnya narasumber-narasumber saya sore hari ini, mulai dari Pak Hatta mungkin? Alhamdulillah baik, sehat. Selamat sore Tribuners. Baik. Bang Daniel gimana? Saya secara pribadi puji Tuhan sehat dan luar biasa. Luar biasa. Saya menyapa para Tribuners yang hadir sore hari ini juga. Oke, ya Bang, silakan Bang Sugianto. Selamat sore untuk semua juga. Terima kasih waktunya, kesempatannya untuk kita bisa di sini kita menyapa Tribuners. Baik, kita sudah bisa merasakan energi-energi sinergitas gitu ya yang sudah terhubung ke antara ketiga pihak ini, yang mana mereka juga yang berusaha sebisa mungkin untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah bahkan nasional Tribuners di bidang perikanan tentunya. Nah, kita akan mendalami sesuai dengan tema yang sudah kita sounding, yaitu sinergitas dalam meningkatkan volume ekspor. Tribuners, kalian boleh mengirimkan pertanyaan di comment section, nanti bakal kita obrolin sama narasumber kami. Pertanyaan saya yang pertama mungkin ke Pak Hatta dulu nih. Pak Hatta, boleh gambarkan kepada kita peta ekspor ya saat ini di Kota Ambon, Provinsi Maluku itu seperti apa? Adakah peningkatan jika dibandingkan dengan 6 bulan ataupun 1 tahun terakhir? Karena kita tahu kan kita baru keluar aja dari masa-masa pandemi COVID-19 yang mana menutup segala macam akses begitu. Silakan Pak. Iya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menyapa Tribuners Kota Ambon. Selamat sore. Saya Muhammad Hatta Ari Sandi dari BKIPM Ambon ya. Terkait dengan pertanyaan host, gambaran ekspor komoditi perikanan di Provinsi Maluku ini, jika kita melihat data lalu lintas ekspor komoditi perikanan dalam semester 1 tahun 2023 ini tercatat untuk komoditi hidup itu kurang lebih sekitar 177.000 ekor. Itu peningkatannya sangat signifikan, sekitar 75% atau 70% ya dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian untuk komoditi non hidup, jadi komoditi hidup ini ikan-ikan hidup ya seperti kerapu, kemudian ada raja bau ya, ada kerapu sunu juga, kemudian ada kepiting, lobster dan lain-lain pokoknya yang hidup. Kemudian yang non hidup itu kita kelompokkan untuk jenis frozen tuna, kemudian ada udang faname, kemudian beberapa produk yang lain ya untuk produk perikanan. Nah, data sampai dengan semester 1 tahun 2022 ini untuk komoditi non hidup kita itu sekitar 6.500 ton atau 6,5 juta kilogram.
Itu kalau kita bandingkan dengan periode yang sama year on year tahun lalu ya 2022 peningkatannya sangat luar biasa sekitar 153% kurang lebih segitu. Baik, itu kalau dinilaikan berapa tuh Pak? Nilai ekspor kita yang tercatat di BKIPM Ambon itu sekitar 34,5 juta US dollar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu peningkatannya sangat signifikan juga sekitar 70%. Nah ini saya pikir momentum yang sangat baik buat Provinsi Maluku untuk bisa sama-sama bergerak bagaimana bisa menggelorakan ekspor ya secara umum dan secara khusus ini untuk komoditi perikanan. Baik, paling banyak yang lalu lintas ekspor ini negara tujuannya kemana saja? Jika kita melihat data ekspor, komoditi yang paling banyak dilalutaskan itu adalah udang faname. Jadi udang faname ini diekspor oleh salah satu perusahaan ya di Opin dan ini diekspor ke China. Nah, jadi negara tujuan ekspor terbesar produk perikanan Maluku ini ke China, kemudian ke Amerika, Jepang, ya, kemudian ke Vietnam juga. Itu beberapa negara tujuan ekspornya. Dan yang komoditi terbesar ya, tapi kalau secara terbesar. keseluruhan itu tercatat kurang lebih ada sekitar 13 negara tujuan ekspor. Buat Wow. semester pertama ini. Baik, ini membuka jalan-jalan rezeki begitu ya, selain meningkatkan APBD bahkan APBN kita, tapi juga dampak secara multiplier effect kepada masyarakat nelayan khususnya. Dan ngomongin tentang orang-orang di balik menunjangnya nilai ekspor tadi, ini juga ada para Pak Dirut dan juga asisten direktur di sini. Mungkin kita ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel, awal mula bergerak di bidang ini tuh gimana sih ceritanya? Boleh dulu kita dengar success story-nya sebentar, nanti saya juga mau dengar dari Bang Sugianto juga. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Sekali lagi perkenalan, nama saya Daniel Liao sebagai asisten direktur dari PT Raja Wali Laut Timur. Kalau saya ditanya mengenai awal mula pergerakannya. Awal mulanya perusahaan ini dirintis oleh Papa dan juga Om saya. Sebagai pendiri daripada perusahaan. Yang kurang lebih sudah bergerak di ikan kerapu hidup, komoditi ikan kerapu hidup selama kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Mulai dari perjalanan dari Maluku Tenggara Barat, itu awal dimulai semuanya. Di mana Papa dan juga Om saya mulai membangun perusahaan awal mula cikal bakal PT Raja Wali Laut Timur. Ini dijalankan. Berarti semangat untuk menjalankan bisnis itu masih diteruskan ya. Apakah Bang Sugianto punya cerita yang sama yang dialami, jalan yang sama seperti Bang Daniel? Kalau CP Samudra Kris Jaya itu awal mulanya itu kita dari Jakarta. Jakarta kita pernah buka di Kalimantan dan kita lihat potensi di Maluku itu sangat luar biasa. Tapi mungkin jangkauannya itu masih sulit. Akhirnya kita mencoba masuk ke Maluku dan awal mulanya juga kita hanya domestik. Ya akhirnya waktu berjalan ya ada bantuan dari BKIPM Ambon juga sangat membantu untuk kita supaya bisa ekspor dari daerah, jangan lagi keluar dari daerah asal. Ya, jadi akhirnya kita buka di Kepulauan Aru, Dobo sentralnya, dan akhirnya kita buka lagi di Ambon. Kedepannya mungkin kita bisa lebih banyak lakukan ekspor. Baik, ini menarik ya karena ekspansi pasarnya semakin luas begitu. Dan kalau di awal itu pasarnya masih di daerah begitu ya dan membuka di taraf internasional, apakah itu juga berpengaruh pada nilai beli di nelayan? Bang Sugianto dulu. Kalau untuk daya beli, kalau kita mengharapkan domestik itu sangat sulit. Daya belinya jumlahnya sangat sedikit, sedangkan hasil dari Maluku
ya itu sangat luar biasa banyak. Kalau kita mengharapkan domestik, kita kesulitan untuk memasarkan produk. Baik, oke. Bang Daniel, produknya apa saja nih untuk ekspor terutama? Oke, untuk ekspor banyak yang kami ekspor adalah ikan kerapu. Ikan kerapu hidup. Komoditi utamanya adalah Komoditi ikan kerapu. utamanya ikan kerapu hidup. Yang terbagi lagi menjadi ada kurang lebih 5 jenis ditambah dengan satu jenis berupa ikan raja bau yang mungkin dikenal di sini masuk ke dalam jenis ikan unggar. Itu yang kami ekspor sejauh ini. Oke, bagaimana dengan Bang Sugianto di CV Samudra Krisjaya? Kalau CV Samudra Krisjaya kita bergerak di kepiting hidup dan lobster hidup. Kita berjalan kepiting hidup dan lobster hidup. Baik, untuk mengekspor ya, terutama untuk produk hidup nih Pak Hatta, standar-standar seperti apa yang harus dipenuhi? Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk komoditi hidup tentunya kita juga mengacu pada negara tujuan ekspor, ya, yang masing-masing negara itu mempunyai persyaratan yang berbeda. Contoh jika kita ekspor ke China, tentunya ada persyaratan yang dia sudah tetapkan. Yang pertama harus memiliki approval number, ya, kemudian di perusahaan tersebut sudah harus menerapkan sistem jaminan. Jadi mungkin nanti saya akan tanyakan ke kedua abang ini. Jadi sistem jaminan di sini yang diterapkan saat ini di kedua perusahaan ini, baik Samudra Krisjaya maupun di Raja Wali Laut, ini sudah menerapkan cara karantina ikan yang baik. Jadi salah satu sistem jaminan kesehatan ikan yang mana ini memberikan jaminan bahwa ikan-ikan yang dihasilkan oleh kedua perusahaan tersebut ini sudah bebas dari hama penyakit ikan karantina dan penyakit ikan yang berbahaya ataupun yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor. Dan ya ini sangat membantu juga meningkatkan kepercayaan dari customer maupun negara tujuan ekspor, sehingga dengan adanya sistem jaminan tersebut ini membuka peluang semakin banyaknya komoditi yang bisa diekspor ke negara tujuan ekspor tersebut. Kemudian di sisi lain, dengan penerapan sistem jaminan kesehatan tersebut melalui cara karantina ikan yang baik, ini kita bisa mempercepat atau mempersingkat waktu layanan. Nah, sebelum penerapan sistem jaminan tersebut, kami harus melakukan pengujian, ya, dan pengujian itu bisa lama, bisa sampai 1 minggu atau 7 hari. Nah, dengan penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, kita bisa pangkas menjadi 1 hari. Jadi ini bisa betul-betul mempercepat, dan kapan saja mau ekspor itu boleh, karena yang kami awasi adalah sistemnya. Jadi sistem yang berlaku atau dijalankan oleh kedua perusahaan tersebut, ini yang kami awasi, kami monitoring, kami surveillance, dan mau melihat konsistensi dalam penerapan sistem jaminan tersebut. Baik. Itu gimana caranya biar satu perusahaan terutama eksportir itu bisa mendapatkan sertifikat cara karantina ikan yang baik itu? Ini sudah dibuat secara online, jadi tinggal masuk ke website BKIPM, ya. Di situ sudah tersedia CKIB online namanya, atau cara karantina ikan yang baik secara online. Itu tinggal langsung registrasi, ya, kemudian menyampaikan permohonan, dan tentunya nanti akan direspon oleh tim kami yang ada di BKIPM Ambon dan tentunya tim di pusat. Baik, di Bang Sugianto, pertama kali mendapatkan sertifikat cara karantina ikan yang baik itu di tahun berapa? Apakah itu saat masih melayani pasar daerah kah? Atau itu memang salah satu untuk ekspor ya? Dan itu kapan itu diperolehnya? CV Samudra Krisjaya pertama kali dapat sertifikat CKIB itu tahun 2022, 19 Baru Desember. ya kemarin ya? Baru. 2022 Desember. Jadi berjalan sampai sekarang.
sebelumnya sebelum mendapatkan sertifikat itu, apakah menemukan kesulitan-kesulitan ketika harus mengurus segala macam perizinan ekspor? Kalau perizinan dari untuk mendapatkan sertifikat CKIB itu sangat mudah karena dibantu pihak-pihak dari BKIPM Ambon ya, diarahkan ya, kita sangat dibantu lah. Saya rasa itu tidak sulit asal ada kemauan. Kalau dari Bang Daniel sendiri di tahun berapa itu? Karena mengingat sudah lama juga pendiriannya ya. Apakah memang sudah ada sebelum kamu mengambil alih atau gimana? Di PT Raja Wali Laut Timur, setahu saya di tahun 2022, tepatnya di bulan Januari atau Februari. Saya lupa spesifiknya, tapi sama seperti cerita dari rekan saya juga. Kami pun awalnya karena kami dibantu oleh BKIPM dengan menekankan pada kualitas mutu ikan yang harus kita jaga. Nah, di sana kami merasa bahwa memang benar. Dengan terjaminnya kualitas mutu ikan yang kami hasilkan, otomatis ini akan punya potensi besar ke depannya. Pada saat kualitas ikan kami berhasil dijamin, bisa dijaminkan, maka potensi pasar akan terbuka secara luas. Nah, karena penjelasan yang kami dapatkan dan juga alur pelaksanaan atau mungkin pengajuan perizinan yang begitu jelas yang kami dapatkan dari BKIPM, hal itu membuat kami tepatnya pada 2021 akhir ya, sekitar bulan Desember, di situ kami memutuskan bahwa kami harus segera mensertifikasi sistem yang kami jalankan di perusahaan kami, terkhususnya untuk memastikan kualitas ikan kami ini punya kualitas yang tepat untuk setiap hasil ekspor yang akan kami kirimkan keluar. Baik, baik. Saya penasaran dengan model bisnis seperti apa yang kira-kira kedua perusahaan ini implementasikan sehingga bisa sesukses sekarang ini. Dari Bang Sugianto dulu, boleh? Kalau CP Samudra Kris Jaya ini dari awal mulanya perusahaan juga kita sudah ada rekan-rekan buyer di luar sana. Jadi untuk menjalankan susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang. Ya, Oke, jadi yang gampangnya dulu dah. yang gampangnya ini kita sangat dibantu dari daerah BKIPM Ambon, bantu kita supaya bisa lakukan ekspor. Ya, susahnya ya, kalau susahnya itu aksesnya kita. Karena kita mengambil hasil itu dari paling bawah. Nah, itu dia. Dari paling bawah, dari nelayan kecil sampai penampung, akhirnya ke kita. Jadi ya itu prosesnya dari bawah sampai akhir. Terutama harus menjaga ikan itu tetap hidup ya, maksudnya produk hidup gitu. Iya. Oke, Bang Daniel gimana? Oke, kalau di PT Raja Wali Laut Timur kami punya 3 proses yang kami rasa menjadi core dari pelaksanaan bisnis kami. Pertama adalah proses pengumpulan ikan atau produksi ikan. Nah, kami pun sama. Kami harus mengumpulkan ikan, harus memproduksi ikan dari setiap titik atau daerah atau desa di mana kami punya nelayan di sana. Dalam artian kami memberdayakan nelayan di sana. Jadi begitu Raja Wali punya informasi mengenai suatu tempat yang punya potensi baik, punya hasil ikan kerapu yang baik, punya nelayan yang bisa diberdayakan, dan nelayan yang memang mau diberdayakan untuk ya pastinya kepentingan desa atau tempatnya masing-masing juga di sana, selain untuk kepentingan bisnis perusahaan. Nah, di sana kami lakukan proses pembelian ikan. Kami bekali nelayan-nelayan di sana dengan fasilitas-fasilitas yang bisa perusahaan penuhi seperti perahu untuk mereka pakai, proses penangkapan ikan, alat pancingnya, bahkan juga ongkos operasional yang mereka perlukan, itu Raja Wali tahu bahwa itu memang diperlukan. Apalagi kan di tempat-tempat yang kadang jauh aksesnya. Betul. Ya, kita punya 11 kabupaten kota ya, katakanlah untuk kabupaten-kabupaten yang sulit dijangkau seperti MBD, saya pernah ke MBD dan itu jauh banget. Belum lagi Tanimbar dan yang lainnya, yang mana seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Daniel bahwa akses keterhubungan itu sangat-sangat terbatas begitu. Dari ke 11 kabupaten kota ini, manakah yang paling gencar gitu penguatannya untuk meningkatkan jumlah produk tadi? Oke, kalau kami saat ini fokus dari PT Raja Wali Laut Timur memang punya daerah
daerah produksi yang hampir merata proses produksinya ya. Kami tersebar di Maluku Tenggara Barat, di Tenggara tadi ya. Habis itu Maluku Tenggara, di Tual, Ya. di Kepulauan Aru kami juga tersebar di sana. Kemudian di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Selatan. Dan memang kami punya juga beberapa titik di Seram dan juga MBD. Nah, saat ini kalau mau dilihat seberapa gencar kami di masing-masing titik, mungkin yang kami sangat gencarkan saat ini adalah di Kepulauan Aru. Kepulauan Aru dan juga titik di Maluku Tenggara, serta ada perencanaan untuk memperkuat lagi di sekitaran Ambon, tepatnya di Pulau Seram. Seperti itu rencana kami. Oke. Bagaimana dengan Bang Sugianto? Apakah memiliki peta yang sama seperti yang diimplementasikan oleh Raja Wali ataukah seperti apa? Ya, kalau CP Samudra Kris Jaya hampir sama, cuma mungkin daerahnya lebih sedikit jangkauannya karena kita baru buka di Kepulauan Aru, Maluku Tenggara. Ya, ini rencana ke depan kita baru buka lagi di Somlaki dan Pulau Seram dan pulau-pulau sekitarnya yang potensinya ada. Itu jenis kepiting bakau. Baik, Pak Hatta. Ini produk-produk yang melalui proses panjang begitu ya, dari nelayan, kemudian ke masing-masing keramba misalnya, baru di-pack lagi ke BKIPM untuk dikarantina. Boleh diceritakan seperti apa proses karantina ketika mengambil produk itu dari para eksportir? Oke, baik. Sebenarnya proses sangat cepat ya, karena tidak sulit karena mereka perusahaan Samudra Kris Jaya dan Raja Wali Laut Timur ini sudah menerapkan sistem jaminan kesehatan ikan dan dia sudah disertifikasi. Jadi prosesnya itu sangat simpel, tinggal mengajukan permohonan saja, permohonan pengiriman. Karena proses pengendaliannya itu sudah dilakukan pada saat monitoring dan surveillance. Jadi kita sudah bisa menjamin bahwa ikan-ikan yang diproduksi oleh perusahaan Samudra Kris Jaya dan Raja Wali Laut Timur ini memang sudah bebas dari hama penyakit ikan karantina. Baik. Itu. Kedua perusahaan ini apakah pernah ada produk yang ditolak tidak lulus karantina dan gagal ekspor begitu? Sejauh ini belum ada? Boleh? Baik, kalau PT Raja Wali Laut Timur, kami jujur sampai sejauh ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Dan ya bisa ini jadi sebuah contoh baik bahwa memang benar proses yang dilaksanakan oleh karantina dalam proses monitoring atau surveillance itu benar-benar diterapkan secara bertanggung jawab. Sehingga hasilnya saja kita bisa ketahui. Tidak pernah ada produk yang ditolak juga. Dan selain itu juga kami menerapkan sistem pengawasan mutu secara internal juga dari perusahaan. Jadi mulai dari proses pembelian dari hulunya, dari keramba-keramba yang kami tempatkan di setiap desa, tiap sentra nelayan atau apapun, kami juga sudah terapkan. Ikan-ikan yang memang tidak memenuhi mutu atau kualitas yang menjadi sasaran atau target dari market kami, sudah kami pisahkan sejak awal. Nah, produk yang dipisahkan dan tidak diturut sertakan dalam packingan ekspor itu nanti dikemanakan tuh? Biasanya langsung kami musnahkan. Karena namanya open system ya. Open system dalam penjaminan mutu pasti cukup akan mempengaruhi, punya pengaruh yang cukup besar. Jadi jalan yang paling bagus untuk menjamin mutu barang-barang lain tidak akan terpengaruh ya proses pemusnahan. Di situ yang kami biasanya secara konsisten laksanakan untuk memastikan mutu produk kami terjamin. Baik, Bang Sugianto, ada produk yang gagal diekspor ketika melalui masa karantina? Kalau CP Samudra Kris sampai saat ini belum pernah ditolak. Ya, karena kita juga menjalankan CKIB itu cara karantina ikan yang baik. Jadi apa yang kita hasilkan, apa yang kita ekspor itu memang sudah benar-benar sesuai standar. Ya, kalau tidak sesuai standar memang kita tidak lakukan ekspor karena itu bakalan jadi musibah buat kita sendiri. Jadi buyer itu juga mau kualitas. Kalau kita memberi yang tidak baik, kita juga pasti dapat hasil tidak baik. Baik, ya Pak Hatta, sejauh ini ya mungkin di luar dari kedua perusahaan ini, adakah cerita-cerita yang dialami oleh
para eksportir lainnya yang sudah susah-susah dengan banyak produknya tapi tidak lolos karantina seperti itu? Sejauh ini memang proses tindakan karantina yang dilakukan oleh BKPM Ambon ya, mulai dari pemeriksaan, kemudian tindakan karantina yang lain, ini berjalan sesuai dengan standar ya, dan ya alhamdulillah di Maluku ini memang patuh-patuh ya untuk Patuh-patuh ya. pelaku usaha sini patuh dan sangat komunikatif, bisa berkoordinasi dengan baik dengan kami BKPM Ambon. Makanya kami juga memberikan yang spesial buat pelaku usaha. Jadi untuk layanan ekspor kami siap layani 24 jam 365 hari dalam satu tahun. Jadi tidak ada liburnya. Itu. Jadi memang kita kita berikan yang terbaik ya, kepada pelaku usaha, karena kami juga sadar kami hadir di Maluku ini untuk bisa membantu Maluku bagaimana bisa meningkat lagi ya, baik untuk volume maupun nilai ekspor, sehingga kita harapkan dengan adanya peningkatan volume dan nilai ekspor ini akan banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Itu hal yang paling penting, dan kami wajib hadir di Maluku untuk memberikan atau mendukung program-program baik pemerintah pusat maupun Bapak Gubernur ya, yang mana Bapak Gubernur Provinsi Maluku sangat menekankan bagaimana kita melakukan percepatan dan peningkatan ekspor, dan kami sangat mendukung itu, salah satunya melalui program layanan ekspor 24 jam oleh BKPM Ambon. Baik Pak, untuk bisa mendapatkan atau para eksportir ini patuh-patuh seperti yang tadi Bapak bilang, ini kan pasti ada langkah-langkah, misalnya penyadartahuan atau peningkatan kapasitas ke para eksportir atau semisalnya, semacam sinergi yang dilakukan oleh BKIPM Ambon. Jadi tingkat kepatuhan pelaku usaha di BKPM Ambon ini tinggi ya, dan itu kita lakukan pengukuran setiap bulan ya, dan cara yang paling efektif ya banyak komunikasi dan tentunya sharing informasi, dan kami juga terima kasih kepada Tribun Ambon yang sudah banyak membantu kami dalam share informasi, baik masalah aturan ya, kemudian masalah informasi-informasi penting lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh pelaku usaha, sehingga dengan adanya sharing informasi yang masif ini akan meningkatkan pengetahuan dari pelaku usaha. Dan ini sangat baik untuk mensupport BKPM Ambon, sehingga tindakan atau pelanggaran itu baik secara administratif maupun pelanggaran yang mungkin bisa terkena sanksi hukum, ini kita bisa minimalkan. Oke, saya mau ke Tribuners dulu, kasihan ngobrol sama narasumber saya. Halo Tribuners, kalian yang pengen bertanya langsung aja ke comment section. Kalau ada pertanyaan, mohon produsernya langsung dikirim ke nomor saya yang satunya. Di grup yang mana, tolong yang di satunya aja. Oke, Tribuners, kalian yang mungkin baru saja bergabung juga di layar monitornya. Saat ini kita sedang membahas terkait dengan volume ekspor perikanan Maluku bersama narasumber kece kami yang ada di sini. Pertanyaannya mohon dijapri ke nomor yang satunya. Oke, nanti akan saya bacakan pertanyaan, tapi ya dari Tribuners ya, sebelumnya saya mau ke kedua eksportir dulu. Dalam setahun ya, kita ngomongin tentang setelah pasca pandemi aja deh, pandemi COVID-19, ini sudah berapa kali ekspor dan nilai ekspornya itu seperti apa? Bang Daniel atau Bang Sugianto? Boleh, silakan. Kalau PT Raja Wali Laut Timur setahu saya sudah ekspor yang ke-7 ya, kalau tidak salah ya, 6/7, dengan perkiraan nilainya untuk ekspor kami selama 1 tahun ini, 6 atau 7 kali ekspor itu sudah di angka 1.250.000
$500 untuk nilai ekspor yang memang sudah kami realisasikan terhadap produk-produk yang sudah kami kirimkan ke Ya. negara tujuan kami, ke Hong Kong itu. Di perusahaannya Bang Sugianto seperti apa? Ya, untuk CP Samudra Krisjaya itu sudah melakukan ekspor tuh setiap minggu rutin. Setiap Ya, minggu jadi rutin kita ya? per minggu itu bisa minimal 1 sampai 2 kali untuk lakukan ekspor. Ya, itu mudah-mudahan kita bisa lakukan lebih sesering mungkin karena aksesnya menggunakan pesawat udara tuh. Ya. Jadi Cool. nilai yang sudah kita pernah lakukan ekspor tuh 2023 itu sampai saat ini sudah 333.000 US dollar. Ya. Oke, berapa rupiah ya itu ya? Mohon maaf Pak, saya agak gimana gitu di perkalian. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Berapa tuh? Kalau duit itu emang harus dihitung dengan seksama ya Tribuners ya. Oke, kalian yang punya pertanyaan boleh langsung saja ke kolom komentar. Ini sudah ada pertanyaannya, kita lihat dulu. Oke, ini lebih cocoknya akan dijawab oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, tapi mungkin ada pandangan tersendiri dari para eksportir terutama ya. Jadi saya bacakan saja. Halo dari akun dengan nama Abang Laipose, namanya dong. Biota laut yang diekspor setiap waktu diambil pasti akan habis. Gimana upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun perusahaan untuk tetap menjaga ekosistemnya agar terjaga gitu, nggak habis. Setidaknya mungkin dimanfaatkan secara apa ya? Yes, seperti itu. Dari Bang Daniel dulu, silahkan. Mungkin apa yang dilakukan? Mungkin sinergi dengan para nelayan. Oke, kalau kami secara pribadi dari PT Raja Wali Timur, beberapa tindakan yang kami ambil untuk memastikan bahwa sumber daya khususnya perikanannya, ikan kerapu hidup yang kami berdayakan ini, kami gunakan ini bisa dijaga kelestariannya. Salah satunya kami melaksanakan yang namanya pembelian ikan dengan ukuran atau kriteria tertentu yang memang bisa dibilang ikan-ikan dengan ukuran yang sudah bisa dilakukan proses jual belinya, itu yang kami ambil. Sedangkan ikan-ikan dengan ukuran yang masih di bawah standar yang kami tetapkan atau mungkin pemerintah tetapkan, itu tidak kami ambil. Kemudian ada juga beberapa kali kami menjalin kerjasama dalam penyediaan indukan. Indukan dari produk-produk perikanan kami, ikan-ikan kami yang digunakan oleh Balai Perikanan kita di Ambon sini untuk menghasilkan lebih banyak benih-benih yang bisa ditebar lagi, nanti diberdayakan lagi, dan juga efek yang kadangkala tidak kita sadari juga, ikan yang kami kumpulkan baik di Ambon, baik di beberapa lokasi kami, kadang juga mengalami perkawinan di tempat di mana mereka ditempatkan. Kan rame tuh ya, Betul. saling ketemu sapa. Benar. Terus, Jadi dari sana juga terjadi proses perkawinan di mana itu juga terjadi proses pembuahan. Benih-benihnya juga tersebar dan juga yang paling penting ya tadi itu standar ukuran yang kami tetapkan secara ketat bahwa ukuran-ukuran sekian sampai sekian yang kami ambil, di luar itu harus dibiarkan hidup. Oke. Bagaimana sistem yang diterapkan oleh Samudra Krisjaya, Bang Sugianto? Ya, untuk CP Samudra Krisjaya ada aturan dari pemerintah itu Permen KP itu untuk ukuran karapas. Ya, itu lebih dari 12 cm. Jadi ukuran-ukuran yang tidak standar atau dilarang pemerintah ya itu dilepas. Ya, itu tidak kita jual belikan. Dan yang bertelur, kondisi bertelur itu sudah kita tidak ambil ya. Tidak ambil, itu Baik. dilepas liar. Saya rasa ini juga diperkuat dengan tradisi atau budaya orang Maluku yang namanya sasi ya. Kalau pernah dengar sasi. Sasi ini juga ada di beberapa daerah
terutama di Kepulauan Seram itu para nelayan di desa-desa tertentu itu mereka menerapkan yang namanya sasi. Jadi sebelum masa panen nelayan tidak boleh mengambil ikan. Jadi nanti akan ada masa buka sasi baru deh bisa dipanen begitu. Ini mungkin bisa diikuti juga oleh para eksportir, dan salah satu tadi yang diterapkan oleh Raja Wali itu sangat luar biasa ya, dan juga dari perusahaannya Bang Sugianto itu sekaligus mendidik para nelayan ini untuk tidak mengambil ikan atau memanen ikan yang belum pada masanya. Mereka juga kalau sudah pada masanya ikan yang sesuai dengan ukuran itu juga kan sesuai dengan harga beli atau harga jual seperti itu. Oke, thank you. Semoga terjawab ya untuk Abang Laipose. Adakah lagi pertanyaannya? Silahkan saja Tribuners bertanya. Boleh silahkan dari BKIPM mungkin ada yang jadi memang ya untuk kelestarian sumber daya ikan kita itu memang perlu dilakukan beberapa proteksi ya, dan ya seperti yang disampaikan tadi Pak Sianto bahwa khusus untuk kepiting ya sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2022 dibatasi dengan ukuran. Jadi tidak boleh lebih kecil dari 12 cm untuk lebar karapas. Nah untuk kondisi bertelur pun nggak boleh ya. Dan beberapa kali kami mengamankan kepiting-kepiting yang undersize. Nah itu sudah langsung kami lepas liarkan di beberapa tempat ya. Dan itu salah satu wujud bahwa pemanfaatan itu harus dilakukan secara berkelanjutan, dan salah satunya itu pelepas liaran. Oke. Beberapa waktu lalu ada kepiting undersize yang dilepas liarkan kan? Ya, sampai sekarang kurang lebih sudah sekitar 2.000 ekor lebih yang kami lepas liarkan, dan ya, harapannya itu bisa menjadi calon-calon induk ya kepiting yang baru. Ya, kedepannya nanti akan lahir lagi kepiting yang baru. Apakah ada upaya semisal penyadar tahuan yang bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam hal ini penguatan kapasitas terkait dengan komoditas tadi di Kota Ambon ataupun Provinsi Maluku? Jadi BKPM Ambon juga secara gencar melakukan sosialisasi ya kepada pelaku usaha dan tentunya kepada instansi-instansi terkait. Kami juga melakukan sosialisasi, dan ya kami juga banyak dibantu dari instansi-instansi terkait, khususnya di exit point ya, seperti di bandara, kemudian di pelabuhan, sehingga memang dengan adanya sinergi yang baik antara instansi ini akan mempermudah dalam hal pengawasan, dan itu menjadi satu filter yang baik ya, sehingga komoditi perikanan yang tidak memenuhi persyaratan ya, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi mutu ya, memang sudah terfilter dengan baik. Baik. Oke, Tribuners, kita ke kolom komentar lagi. Ini ada akun dengan nama Zain Puncak. Dengan pertanyaannya, apakah untuk ekspor sektor perikanan dari pemerintah mempermudah proses pembuatan regulasi? Karena infonya, kalau untuk pengurusan HACCP itu target pembuatannya sangat lama. Ada komentar tentang itu, Pak? Ya baik, jadi gini ya, memang mindset masyarakat pelaku usaha HACCP itu mahal, HACCP itu sulit. HACCP itu lama buatnya. Nah, mindsetnya seperti itu. Kenapa? Karena dari mulut ke mulut ya, dari pelaku usaha ke pelaku usaha yang lain. Tapi pada saat sudah menjalankan itu, kami pernah menerbitkan sertifikat HACCP itu cuma dalam waktu 2 hari. Sertifikasi 2 hari. Yang penting pelaku usahanya bisa aktif. Ya, dan saya pikir ini bukan hal yang sulit untuk diterapkan. Kenapa? Karena suatu unit processing itu sebenarnya sudah menerapkan sistem jaminan mutu. Tinggal disesuaikan saja dengan prinsip-prinsip dasar dalam
penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui hazard analysis critical and control point. Dan ya setelah kami buat program, jadi kami juga punya namanya program jemput bola, ya. Kita punya tim Tatihu namanya. Tatihu tim itu Tatihu ya. cepat. Jadi memang kita punya tim reaksi cepat. Nah, tim inilah yang turun ke pelaku usaha, memberikan sosialisasi, kemudian melakukan pendampingan. Ya mungkin nanti Pak Daniel bisa cerita nanti bagaimana pada saat proses pendampingannya, sehingga ini kita harapkan bisa mempercepat proses sertifikasinya. Jadi terkait dengan HACCP tadi, tim kami sudah siap ya memberikan atau menyampaikan apa saja yang dipersyaratkan. Jika ada kesulitan itu bisa disampaikan ke kami dan kami akan mencoba mencari solusi ya terkait dengan pengurusan HACCP tersebut ataupun sertifikasi HACCP tersebut. Dan satu lagi, semua itu gratis. Tidak ada dipungut biaya Rp1 pun. Karena memang dari BKIPM sendiri pun menjaga jangan sampai ada gratifikasi dan lain sebagainya ya. Nah itu harga mati itu di BKIPM. Jadi salah satu prinsip kami dalam pemberian layanan itu no pungli, no gratifikasi ya. Dan memberikan keadilan yang sama bagi seluruh customer. Baik, nah untuk eksportir nih, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hatta bahwa ada serupa pendampingan seperti itu. Sejauh ini dirasa seperti apa dan dampaknya langsung ke berjalannya perusahaan itu seperti apa? Dari Bang Sugianto dulu. Ya dari CP Samudra Krisjaya sih itu untuk menerbitkan dokumen-dokumen sertifikasi itu sangat dibantu. Ya, untuk kesulitan tidak ada. Tinggal koordinasi. Apa yang kurang, apa yang lebih itu yang kita lakukan untuk mencocokkan kesesuaian permintaan dari JKIB itu tersebut. Karena ada syarat-syarat tertentu perusahaan wajib mematuhi aturan-aturan yang harus diikuti. Jadi ketika ada temuan, ada kesalahan dari pengusaha sendiri, itu kita koordinasikan, kita cari solusi, kita buat supaya bagaimana yang salah itu jadi benar. Maka itu JKIB tersebut begitu. Oke, dari story-nya Bang Daniel gimana nih? Oke, bagi yang merasa susah, saya mau sampaikan satu pesan yang mungkin akan membuat rekan-rekan yang ingin mengajukan perizinan bisa jadi berubah cara pandangnya mengenai pola pelayanan dan juga cara pelayanan di BKIPM ya. Boleh dikutip. Kami perusahaan pertama yang mendapat sertifikasi CKIB, cara karantina ikan yang baik, dengan penerapan di open system. Selama ini proses penerapan CKIB hanya dibolehkan atau diizinkan secara closed system. Closed system itu maksudnya secara sistem yang bisa kita kendalikan. Sedangkan open system adalah sistem yang bisa dibilang di ekosistem yang memang terbuka. Nah, hampir mustahil untuk kita dapatkan izin, proses pengelolaan dan juga penjaminan mutunya. Tapi sekali lagi, berkat dari BKIPM, keseriusannya dan juga bisa dibilang mungkin prinsip ya, dari pimpinannya ataupun semua rekan-rekan yang ada di BKIPM, tidak ada yang mustahil. Selama kita bisa memikirkan, kita bisa memastikan, kita bisa menjamin, pasti ada jalannya saja. Nah, kami kurang lebih mulai persiapan dari bulan Desember akhir tahun 2021. Nah, kurang lebih selama 1 bulan itu proses persiapannya. Dari bagaimana mempersiapkan semua fasilitasnya, ditambah lagi dengan kejelasan instruksi dan juga proses pengajuannya, persiapan dokumennya yang kami dapatkan dari BKIPM, kami bisa menjamin bahwa instruksi yang diberikan, kemudian apa yang harus dikerjakan, segala sesuatu itu jelas, bahkan terbuka, bisa dipertanggungjawabkan ke publik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada siapa saja, prosesnya itu seperti apa. Jadi bagi calon-calon pelaku usaha atau mungkin teman-teman yang merasa kesulitan, ini pengalaman langsung dari kami, PT Raja Walila Timur. Hal yang mustahil saja dengan keseriusan dan juga jaminan dari BKIPM mampu dibuktikan secara langsung. Buktinya
Sistem jaminan mutu kami CKIB di open system itu berhasil diterbitkan. Itu Ya. mungkin. Saya. Oke, terima kasih. Semoga bisa mencerahkan ya. Nah, satu lagi ini sebenarnya apa ya? Pertanyaan di benaknya para calon-calon eksportir mungkin ya. Kalau mereka mendengar tentang karantina perikanan, karantina ikan dan BKIPM itu seperti yang dibayangkan adalah penyediaan pasar begitu. Apakah dari BKIPM Ambon sendiri pun bertanggung jawab untuk menyediakan pasar atau memang sekedar karantina saja? Ini supaya bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh publik juga sejauh ini. Ya baik, jadi kalau terkait dengan pasar itu di luar ranah dari BKIPM. Jadi kami konsennya atau bagian tugasnya nih ya itu di pengendalian mutu untuk produk perikanan maupun untuk komoditi perikanan yang baik hidup maupun non hidup. Nah untuk pasar sebenarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ada direktorat lain itu peningkatan daya saing. Di Direktorat Peningkatan Daya Saing itu banyak teman-teman yang sudah melakukan juga terobosan-terobosan bagaimana bisa membuka akses pasar bagi komoditi perikanan di beberapa daerah di Indonesia ini. Cuma memang BKIPM Ambon juga secara aktif ya melakukan koordinasi kemudian komunikasi dengan instansi terkait ya juga termasuk dalam tim percepatan ekspor sulut. Kami juga mencoba menginisiasi ya bagaimana kita bisa melakukan ekspor langsung ke beberapa negara. Contoh yang kami coba usahakan ini sekarang kita bisa ekspor ke Jepang, Narita Jepang. Oke. Ngomongin tentang pasar ya, mungkin tadi ada seperti yang direktorat yang membuka akses itu, tapi dari eksportir sendiri, perusahaan sendiri, gimana caranya kalian menggait pasar-pasar internasional terutama? Bang Daniel, silakan. Oke, kalau berdasarkan pengalaman kami, kemitraan dengan siapapun itu yang akan menjadi pintu juga bagaimana kita bisa gali potensi untuk pasar-pasar yang lebih luas. Sejauh ini, menurut kami PT Raja Wali Laut Timur seperti itu. Karena semakin kami punya banyak mitra, baik itu mitra secara lokal, baik itu mitra ya berupa nelayan-nelayan pesisir atau apapun, dengan adanya dorongan dan juga kenalan-kenalan bersama mitra-mitra tersebut, biasanya kami akan lebih dikenal. Di saat kami punya channel distribusi yang lebih banyak, di sanalah, pada saat itulah kemungkinan besar beberapa perusahaan lain akan lebih bisa punya akses ke kita. Kenapa? Kita sudah punya channel distribusi yang bisa dibilang banyak orang tahu, bisa dijamin keterpercayaannya. Di sanalah menurut kami ya di situ orang-orang kemungkinan besar karena bisa kami dipercaya, kami sudah punya channel distribusi yang banyak, dari sana kemungkinan besar buyer-buyer akan berdatangan. Kisahnya kami sejauh ini seperti itu. Baik, kalau di Samudra Kris Jaya, apakah ada kendala dalam penemuan pasar begitu bayarnya? Kalau untuk saya pribadi, untuk kendala itu dari hal yang sepele. Jadi kita buka pasar itu tidak melulu dengan harus punya bayar duluan. Ya, kita punya kualitas duluan. Kalau kita punya kualitas, ya sedikit pelan-pelan mungkin dari domestik, dari lokal-lokal, dari yang terkecil. Ya kalau kita punya kualitas, pintu keluar pasti data-data kita tuh ada. Ya pasti buyer tahu udah barang ini dari mana, hasil ini dari mana. Buyer pasti akan mengetahui dan mereka akan cari tahu. Dan mereka akan menghubungi kita. Tapi dengan catatan kita punya kualitas. Baik, jadi profiling itu penting sekali ya para eksportir, calon-calon eksportir di luar sana. Baik, Pak, mungkin tips aja deh karena kita udah sekitar 1 jam ngobrolnya ya. Untuk pesan ya untuk para eksportir atau calon-calon eksportir di luar sana agar bisa lolos karantina dan pengendalian ikan di BKIPM Ambon itu mereka harus apa gitu?
Eh, jadi BKPM Ambon itu sudah menyiapkan layanan konsultasi ya. Kemudian kita juga menyiapkan suatu sistem aplikasi yang kita sebut namanya BKPM Ambon Mobile. Itu ada panggil KTU jika ada kesulitan atau ada kendala terkait dengan baik pengurusan sertifikasi kesehatan ikan, kemudian terkait dengan sertifikasi HACCP maupun sertifikasi PKIB, cara atau CPIB, cara penanganan ikan yang baik, itu kami siap untuk merespon ya, dan kami juga sudah mengagendakan ada kegiatan sharing knowledge ya kepada pelaku usaha di bidang mutu maupun di bidang penyakit ikan. Dan ini kita sudah membuka kelas ya, jadi secara kontinu nanti akan ada pertemuan-pertemuan sharing knowledge kepada pelaku usaha sehingga pemahaman masyarakat atau pelaku usaha ini akan semakin meningkat terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maupun sistem jaminan kesehatan, termasuk persyaratan-persyaratan yang perlu dipersiapkan jika akan melakukan kegiatan ekspor. Nah tentunya tim dari BKPM Ambon ini sudah sangat siap untuk berbagi informasi dan melakukan pendampingan ya kepada usaha sehingga hambatan-hambatan mungkin yang dirasakan ya, kemudian pemahaman atau mindset yang dulu katanya sulit, mahal, itu tidak ada lagi, khususnya di Provinsi Maluku ini. Dan BKPM Ambon selalu siap ya memberikan pelayanan yang baik, dan kami punya komitmen yang sangat kuat ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelaku usaha, dan kami terus berimprovisasi menghadirkan beberapa inovasi-inovasi untuk memberikan atau meningkatkan standar atau mutu layanan yang kami berikan di kepada pelaku usaha. Dan ya sebagai tambahan informasi sesuai dengan hasil evaluasi kemarin oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKPM Ambon ini mendapatkan nilai pelayanan prima ya. Jadi pelayanan prima ini nilai tertinggi untuk standar pelayanan atau pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi, dan kita mendapatkan nilai pelayanan prima itu. Jadi tidak usah ragu ya untuk pelaku-pelaku usaha yang baru ataupun baik yang calon eksportir, silahkan datang ke BKPM Ambon. Kalau tidak punya atau waktu terbatas bisa baik telepon ya, dan bisa juga by aplikasi karena kami sudah menyiapkan beberapa saluran yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa berbagi informasi ya, bisa tanya jawab ataupun diskusi. Sehingga jika ada memang kendala-kendala dihadapi, kami siap untuk memberikan pendampingan tersebut. Baik, untuk kedua perusahaan eksportir nih bisa dilihat di sini Tribuners, baik asisten direktur maupun direktur pun ini seperti angkatan milenial begitu ya, nggak salah ya. Ini bisa kasih suntikan semangat kah untuk para calon-calon eksportir, terutama yang muda-muda nih, yang mau memulai sebuah usaha tentunya khususnya di dunia ekspor begitu ya. Apa sih mereka harus mulainya seperti apa, dan pegangan seperti apa yang harus ada sebagai landasan seperti itu. Boleh silahkan, boleh singkat saja. Mau lebih dulunya silakan Bang Daniel. Oke, baik. Kalau dari saya sebenarnya mungkin ada 2 poin penting ya. Yang menurut saya harusnya kita orang-orang muda, terutama generasi milenial, harusnya miliki ini. Kadangkala mungkin ini hal sepele, tapi menurut saya ini sangat penting sejauh ini menurut saya. Pertama, mengenai kita harus punya tujuan. Harus berani punya tujuan dan mimpi yang jelas, mimpi yang besar terutama. Jangan pernah takut. Kemudian berikutnya, jangan pernah menyerah untuk mencapai itu semua. Satu jalan mungkin tidak secara langsung bisa membawa kita ke tujuan yang kita ingin capai. Tapi dengan kita pantang menyerah, kita cari jalan-jalan baru, kita terus-menerus berusaha, kemungkinan besar akan ada jalan yang mengarah ke
apa yang menjadi tujuan kita tadi itu. Dua hal ini saja. Kita harus berani bermimpi besar, kita harus berani punya tujuan, dan jangan menyerah untuk kita belajar mulai dari merangkak, berjalan, bahkan berlari untuk mencapai tujuan itu. Baik. Mungkin itu saja dari saya. Iya, kedengarannya klise tapi itulah faktanya yang kalau bisa dilewati pasti ada di titik atau poin-poin tertentu seperti itu ya. Bang Sugianto, silakan. Ya, untuk saya pribadi, untuk Tribuners semua ya, kalau mau jadi eksportir, ya proses itu yang menentukan keseriusan, ya tidak serius dan tidak punya tujuan yang pasti. Semua hal itu dimulai dari yang kecil. Dari yang kecil itu baru bisa jadi besar. Jadi untuk semuanya tidak ada yang sulit asal punya kemauan. Baik. Dan masa sekarang itu teknologi sudah sangat Iya. mudah, sambil tidur juga bisa kerja. Betul. Jadi untuk cari bayar tuh jangan cari bayar lewat mimpi saja. Ya, akses harus ada gitu. Ya, Oke. terima kasih. Ya, Tribuners jangan tidur terus ketiduran dan ngimpi doang ya, nggak bangun-bangun implementasi tujuannya nanti nggak nyampe-nyampe. Oke, dari saya dan juga Tribuners tentunya kita mendorong dan juga mendoakan semoga apa-apa yang dikerjakan, terutama untuk peningkatan APBD bahkan APBN itu bisa meningkat, dan juga ini menjadi salah satu cara juga untuk menuntaskan kemiskinan yang mana banyak orang tenaganya terpakai di sana. Ini bisa menjadi sebuah keberkahan juga untuk masyarakat di Maluku terus memanfaatkan tidak hanya SDA-nya tapi SDM-nya juga. Dan terima kasih juga Pak Hatta, banyak bimbingan tentunya dan membuka jalan-jalan itu agar nilai-nilai ekspor, volume ekspor itu semakin bertambah. Tribuners, seperti yang kita tahu, daerah kita yang terdiri dari 11 kabupaten kota ini 92%-nya adalah laut ya, itu bisa dimanfaatkan secara continue begitu ya, sustainable. Jadi siapapun seperti menjawab pertanyaan tadi salah satu Tribuners kita, anak cucu kita pun masih terasa manfaat dari sumber daya alam yang banyak di Provinsi Maluku ini. Jadi sukses untuk kedua narasumber kami, eksportir kami, dan juga para calon-calon eksportir di luar sana. Pak Hatta juga kerja-kerjanya semoga bisa membawa manfaat bagi masyarakat Maluku secara luas juga. Tribuners, nggak terasa nih sudah 1 jam obrolan kita. Nanti kita bakal hadir lagi dengan program kecintaan kalian, yaitu Tribun Bastory, dengan narasumber kece dan tema-tema menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kami yang sudah hadir di Tribun Bastory pada sore hari ini. Ada Kepala BKIPM Ambon Pak Hatta Arisandi, juga Asisten Direktur PT Raja Wali Laut Timur Bang Daniel, ada juga Dirut CV Samudra Krisjaya Bang Sugianto. Dan kebanyakan Tribuners, amat